Halo semuanya, kami dari kelompok 4, mata kuliah manajemen risiko S1 manajemen, kami akan melakukan penelitian mengenai analisis risiko terhadap UMKM Kopi Kura. Halo, nama gue Saidina Ali dengan NIM 070. Saya Ahlanur Ajiah dengan NIM 026. Saya Alvira Damayanti Rahman dengan NIM 023. Saya Nasono Fitri dengan NIM belakang 027. Nama saya Rifki Miftah Hafiz dengan NIM belakang 011. Coffeeshop memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan aplikasi e-commerce untuk memperluas jangkauan pelanggan, mempromosikan produk, dan menyediakan layanan pesan antar. Penggunaan sistem pemesanan online meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan seperti persaingan ketat, kurangnya pengetahuan teknologi, tingginya biaya platform hingga pihak ketiga, dan kesulitan menonjol di pasar yang ramai. Pemilik UMKM membutuhkan pelatihan digital, adopsi sistem point of sales atau POS yang terintegrasi, serta pengembangan aplikasi atau website mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada platform pihak ketiga. Kerjasama dengan komunitas lokal dan influencer, serta menawarkan produk eksklusif secara online, dapat meningkatkan brand awareness dan juga engagement. Dengan strategi yang tepat, digitalisasi bisa menjadi peluang besar untuk pertumbuhan dan efisiensi UMKM coffee shop. Tujuan analisis manajemen risiko Kopi Kura ini untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mempengaruhi keberlangsungan bisnis Kopi Kura. Dengan ini, Kopi Kura dapat meminimalkan dampak negatif dari risiko, menjaga keberlangsungan operasional, dan membantu menghadapi situasi darurat, sehingga Kopi Kura dapat menjaga stabilitas dan mengalami pertumbuhan bisnis jangka panjang. Fenomena coffee shop berkembang pesat menjadi tempat bersosialisasi, bekerja, dan bersantai. Kami memilih Kopi Kura karena Kopi Kura dekat dengan stasiun MRT Lebak Bulus yang memudahkan pelanggan untuk berkunjung dan mengurangi resiko pengurangan pelanggan. Lokasi ini juga membantu menghadapi tantangan ekonomi dan operasional dengan potensi pertumbuhan jangka panjang di industri yang kompetitif. Saya di sini sedang menjalankan tugas proyek manajemen resiko tentang penelitian UMKM. Boleh perkenalan dulu Mas sebelumnya? Halo, nama saya Bram. Kalau boleh tahu, kenapa sih namain coffee shop ini dengan nama Kopi Kura? Sebetulnya simpel aja, karena dulu itu saya, ini jadi agak malu ya kalau ceritain ya. Dulu waktu saya kecil, itu kalau ditanya sama keluarga saya pengen jadi apa gedenya, jadi kura-kura. Dan selama itu selalu menjadi pertanyaan di keluarga, ini maksudnya apa ini gitu. Sekarang ini jawabannya ternyata gitu. Jadi punya usaha kedai kopi namanya Kopi Kura gitu. Kalau boleh tahu, kalau konsep usaha coffee shop ini apa sih Mas? Konsepnya ya, Iya. sebetulnya ya kedai kopi yang tempat orang bisa hangout santai gitu. Karena kan memang di sini homey ya, gitu. Kayak bersantai di rumah aja sambil minum. Rumah kedua gitu ya? Betul sekali. Karena kan memang filosofi dari kura-kura itu kan dia kan pergi kemana aja selalu bawa rumahnya. Oh iya, benar. Jadi Tempurungnya itu ya? tempurungnya itu, jadi dia selalu merasa di rumah, gitu kan, dengan perlindungannya segala macam. Jadi harapannya saya sih adalah supaya pengunjung di sini bisa merasakan kenyamanan seperti berada di rumah sendiri, gitu. Kalau boleh tahu, ada gak sih makna dari logo Kopi Kura ini? Sebetulnya kalau dilihat ya, dia kan ada tempurungnya gitu ya. Tempurungnya itu kalau kita balik itu kan seperti coffee cup, seperti cangkir
seperti cangkir. Oke. Kalau boleh tahu Kopi Kura ini berdirinya di tahun berapa sih Kak? 2017 kalau nggak salah ya. 2017 pembangunan 2018 ya. 2018. Jadi di tahun itu. Oh, tapi di logonya 2019. Sorry 2018 tuh MRT-nya dibikin. Oh. 2019 pas ini udah selesai juga. Ininya juga udah selesai. Kira-kira resiko apa aja nih yang terjadi di kafe Kopi Kura ini? Traffic ya kan, karena kan namanya bisnis itu kan volatil ya, naik turun gitu, nggak ada yang bisa prediksi gitu ya. Itu termasuk risikonya. Terus ya risiko sehari-hari aja sih. Kalau dari segi resiko pasarnya gitu ada nggak? Risiko pasar kalau pesaing nggak tahu ya, saya nggak terlalu fokus kalau untuk bersaing ketat atau bagaimana gitu sampai harus sikat-sikut sampai darah-darah jangan. Enggak, menurut saya sih ya itu biasa aja. Semua orang kan bebas untuk melakukan berdagang lah, berbisnis gitu. Jadi buat saya sih itu nggak terlalu ini ya, karena masing-masing asal punya konsep yang jelas dan planning yang jelas pasti akan jalan-jalan aja. Misalkan resiko teknologinya ada nggak sih kayak mesin buat barisannya itu, apakah ada resiko yang akan terjadi? Oh ya pasti ada mesin-mesin misalnya teknisnya gitu ya, pasti kan ada downtime, jadi ada maintenance, ada kalanya mereka rusak segala macam kayak gitu. Jadi tapi itu semua juga sudah expected ya, sudah ketakar gitu ya, kapan kita harus melakukan maintenance segala macam sebelum benar-benar nggak bisa digunakan gitu, kita harus melakukan maintenance rutin gitu. Ada yang 6 bulan, ada yang per 3 bulan, tergantung ininya apa, equipmentnya. Resiko keuangan itu ada nggak? Kayak kasus COVID kemarin, orang-orang sudah tidak bisa lagi datang untuk dining atau segala macam. Daripada ini kan kita melakukan usaha mitigasi juga ya untuk menyelamatkan bisnis. It's okay kok untuk berhenti sejenak. Sebab kalau misalnya kita paksain terlalu gegabah gitu, ya kita malah jadi rugi gitu, dan bisnis tuh ya memang nggak boleh rugi sama sekali. Penurunan penjualan ya tadi ya. Nah itu tuh biasanya itu terjadinya pada saat kapan dan penyebabnya itu apa sih biasanya? Sebetulnya kamu nanya kapan-kapannya itu ya nggak bisa dijawab secara ini ya gamblang gitu ya, karena kan memang fluktuatif dia ya, volatil gitu. Memang sifat bisnis memang seperti itu gitu. Nah, biasanya nih kalau tanggal tua itu sangat relatable kan, semua orang bisa relate kayak gitu. Misalnya cuaca, misalnya cuaca, tapi untungnya kalau kita lagi cuaca buruk gitu ya, malah di sini penuh. Tapi kalau terang banget segitu nggak terlalu gimana gitu. Lebih untung kalau kita lagi cuaca buruk, karena orang pasti kan turun, penumpang turun ke sini nunggu jemputan gitu, segala macam sambil ngopi gitu. Risiko operasional tuh biasanya penyebabnya apa sih, indikator bisa terjadi risiko operasional? Salah satunya sih hal-hal yang teknis ya, yang misalnya equipmentnya rusak, lagi ada downtime atau segala macam. Oh iya, bahan baku misalnya ada yang stoknya habis gitu kan, terus sudah menghubungi supplier, ternyata juga memang mereka belum ready stock. Nah itu ya emang kita harus pintar-pintaran aja, kita akal-akalin aja gitu, cari vendor lain segala macam, ada cadangan lah gitu. Penyebab terjadinya atau misalkan biasanya kapan terjadinya mengenai risiko sumber daya manusia? Nggak ada ya selama karyawan atau barista yang kerja di sini sudah difilter dulu gitu. Udah. Jadi saya harus make sure mereka juga orang yang passionate di bidang ini gitu, melayani customer segala macam kayak gitu.
Berarti kesimpulannya penanganan resiko di Kopi Korea itu sudah sangat cukup baik. Risiko operasionalnya. Ya, pasti berdampak sama sales kalau ada sesuatu yang terjadi sih. Betulnya yang paling jawaban yang paling tepat yaitu dampaknya kemana, ke sales. Udah itu aja. Kalau dari keuangan pun dampaknya ke Mungkin tiap tahun kan harga kan selalu naik ya, nggak pernah yang namanya harga turun ya gitu. Jadi kita harus ngikutin sih sesuai dengan harga inflasi gitu, karena harga bahan-bahan baku juga pasti naik, jadi ya mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan harga gitu. Dampaknya kalau misalkan promosinya sudah terjadi resikonya, dampaknya tuh seperti apa? Kalau promosi, saya pernah melakukan partnership juga dengan merchant itu ya, GrabFood kayak gitu-gitu. Balik lagi sih, kita harus sadar dulu kita itu baru punya satu, jadi jangan terlalu gegabah ngikutin apa ya namanya, bikin partnership dengan banyak itu, karena buat saya bukannya nggak boleh, cuma partnership dengan GrabFood atau GoFood itu mereka juga mengutip margin yang besar juga gitu. Cenderung kita memang harus istilahnya harus bayar harga yang mahal, lebih tinggi sih ke mereka gitu, karena mereka kutipannya juga tinggi gitu. Jadi buat saya yang penting saya udah tahu lokasi saya di mana, ya kan, traffic saya adalah pengguna MRT, jadi mungkin saya lebih fokusnya ke situ gitu sih gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman hasil dari wawancara kami. Sebelumnya makasih banyak Mas Terima kasih. dan juga Kopi Kura. Semoga Kopi Kura ini menjadi lebih sukses dan juga cabangnya ada banyak. Amin. Terima kasih ya. Ya, baiklah, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui analisis risiko yang telah kami lakukan, kami berharap Kopi Kura dapat mengelola risiko-risiko yang ada dengan lebih baik dan terus berkembang menjadi usaha yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Kami juga berharap analisis ini dapat bermanfaat bagi Kopi Kura dalam membuat keputusan yang lebih strategis untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Bagi UMKM secara umum, semoga analisis seperti ini bisa dapat menjadi contoh pentingnya memahami dan mengelola risiko dalam dunia usaha, terutama di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah. Bagi kami, sebagai mahasiswa, proyek ini memberikan wawasan berharga tentang praktik manajemen risiko di lapangan dan bagaimana teori yang kami pelajari dapat diterapkan secara nyata. Semoga proyek ini juga dapat menginspirasi mahasiswa lainnya untuk terlibat dalam kajian yang membantu perkembangan UMKM di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.